kan kamu baik sama si L, di Bandung nempel terus. Ini katanya si L itu kayak kerasukan, kayak kesurupan, kayak aneh lah gitu tingkah lakunya. Wah, gue langsung diem dong di situ dong, kayak wah anjir. Ya terus kenapa ya bu? Gue bilang gitu sih. Terus dia bilang, ya coba kamu ada ngelakuin kejadian aneh gak? Apa ngelihat si El ngelakuin apa gak gitu selama di Bandung? Langsung lah. Ya gue bilang dong, ya si El ini sih ngomong sama saya ya, dia katanya itu kenalan sama cewek di villa, ada cewek cakep gitu. Terus nyokapnya itu gue belum selesai ngomong langsung dipotong sama nyokapnya. Nah iya itu katanya anak tante itu kayak malam-malam itu suka bangun seminggu terakhir ini suka kayak ngebukain pintu. Dibilang temen itu ada yang mau datang jauh, katanya temen jauhnya dari Bandung. Wah anjir gua merinding anjir. pas nyokapnya ngomong gitu kan. Halo guys, selamat datang kembali di channel Midnight Hub bersama gue Ray. Pada kesempatan di video kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman horor gue ya. Ini kejadiannya udah lama banget sih. Waktu pas tahun 2013, tepatnya pada saat gue itu kelas SMP kelas 3 ya guys ya. Oke. Jadi yang dimana itu gue itu sama angkatan teman-teman gue ini, kita itu jalan-jalan di Bandung ya. Yang dimana itu perpisahan. Kalau kata orang sekarang sih retret ya. Jadi yang dimana yang kena musibah ini sebenarnya ini bukan gua, tapi lebih ke temen gua sih. Ini parah banget sih ceritanya sih. Oke, sebelum gua lanjut ke dalam inti video ini, gua minta kalian untuk pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini. Oke, jadi yang dimana pada saat waktu itu gua berumur 14 tahun ya, pada tepatnya pada tahun 2013, yang dimana gua bersekolah di Jakarta ya. Gua nggak bisa sebutin nama sekolah yang dimana. Oke. Jadi ceritanya itu diawali mula dengan pada saat gua selesai ujian nasional ya. Waktu itu pada pada dasarnya kan kita setiap tahun itu kan untuk siswa-siswi kelas 6 sampai kelas 3 kan itu ada yang namanya retret ya. Retret yang namanya di akhir tahun lah, pelepasan siswa. Dan kebetulan sekolah gue ini mengadakan acara retret itu di Bandung ya guys ya. Dan lokasinya itu di Lembang guys. Nama jalannya gue lupa karena waktu itu gue masih belum begitu tahu jalan ya. Gue masih SMP di Bandung, gue nggak tahu jalan. Gue orang Jakarta datang ke Bandung cuma buat retret sama sekolah gue. Yang dimana gua itu sama sekolah gua ini ya, itu memutuskan untuk pergi ke Bandung. Oke. Jadi yang dimana itu gua kasih 3 inti fokusnya dulu ya. Jadi itu gua sama 2 temen gua ini, sebutlah satu namanya ini si L, satu ini si N. Yang dimana gua bertiga ini teman baik banget ya. Dari gua SD kelas 1 itu berteman banget sampai SMP ya, sampai sekolah aja gue satu sekolah lagi gitu sama dia. Oke, jadi ceritanya itu begini guys. Yang dimana itu selama perjalanan dari sekolah kita menuju tempat wisata sampai tempat ke villanya itu so far itu so good. Yang dimana jadi villanya ini bentukannya ini seperti persegi ya. Yang kenapa gue bisa bilang persegi karena itu jadi pas kita datang itu tempat parkir busway ya. Bukan busway, salah, bus. Dia itu tempat parkir bus yang dimana jadi ini tuh lokasinya tuh lucu, kebagi jadi 3. Jadi kayak parkiran busnya itu jauh ya. Dia tuh di depan jauh banget lah pokoknya dari villanya itu, karena nggak bisa masuk ke dalam villanya gitu, nggak ada akses. Mungkin kalau untuk mobil-mobil kecil bisa ya, untuk kayak mobil-mobil kayak ya yang mobil-mobil keluarga gitu masih bisa lah. Oke. Jadi itu lokasinya ini bentuknya ini segitiga yang dimana parkiran busnya itu jauh banget. Jadi kita itu dilalui aksesnya dulu nih. Aksesnya ini pertama itu ada lapangan itu sebelah sini. Terus di sini itu taman gede banget tamannya. Gue bisa bilang itu taman kenapa?
karena itu banyak tumbuhan ya, orang kayak nanam kayak banyak ya, kayak jenis tanaman gitulah, banyak lah pokoknya lah, warna-warni. Makanya gue bisa bilang itu kebun ya, kebun sama taman sama aja lah. Terus baru villanya ini adanya ini di ujung pas, jadi itu oke. Jadi yang dimana pada saat gue sampai, gue pembagian kamar ya kayak biasa gitu, kayak anak-anak kayak ya biasalah, bocil-bocil senang kan jalan-jalan ke Bandung. Jadi kayak pembagian kamar dulu, kamar 1, kamar 2, kamar 3, sampai ada 5 kamar kalau nggak salah itu. Seingat gue 5 kamar deh pembagian, karena gue waktu itu 20 murid ya, dan include ada gurunya. Oke, jadi yang dimana itu kita sampai nih, pas kita udah sampai itu kita rapi-rapi lah, prepare segala macem. Dan kebetulan di area villa itu disediakan lapangan bola, yang gue sama temen-temen gue itu ya memutuskan untuk bermain bola ya. Yang cowok-cowok ya, yang cewek-cewek itu pada nggak ikut guys, karena ya olahraga bola itu kan lebih banyak diminati oleh cowok ya. Yang dimana gue main bola dari jam 5 itu sampai jam 7. Oke, yang di sini gue lupa cerita. Jadi gue jalan dari Jakarta itu kalau nggak salah seingat gue jam 8 atau jam 9 lah gitu. Yang sampai di mana? Sampai di Bandung. Itu gue udah melalui wisata ya, udah melalui wisata Rumah Sosis, The Range. Terus sama satu wisata lagi gue lupa apa gitu, yang yang ada anjingnya gitu. Gue lupa sih nama wisatanya apa guys. Oke. Jadi gue udah sampai di villa itu jam 3:30 atau jam 4 lah. Tuh gue inget banget. Yang kita langsung main bola. Habis kita main bola nggak terjadi apa-apa ya. Yang dimana kita balik lagi nih ke villa nih. Jadi kan villanya itu kan ada di ujung sini ya, di ujung sini, dan di sini itu lapangan bola ya. Yang dimana lapangan bolanya ini udah dekat gitu ke akses kita parkir bis ya. Oke, jadi yang dimana di situ kita bermain sampai, kalau nggak salah itu sampai maghrib deh, sampai jam 6, sampai guru gua itu datang nyamperin ya untuk ayo sini anak-anak makan dulu, makan udah disiapin nih, makan malam lah gitu. Oke, gua selesai makan ya, gua kembali ke villa, terus gua makan sama teman-teman gua. Oke, yang dimana itu ada acara namanya itu pelepasan jerit malam. Bukan jerit malam ya, kalau bisa dibilang sih bukan jerit malam. Kenapa ya? Karena itu bukan cerita tentang horor, bukan kayak pramuka gitu. Kalau pramuka kan oke lah jerit malam, cuma ini bilangnya itu kayak pelepasan gitulah. Oke, sampai akhirnya itu gue selesai makan, gue mandi sama temen-temen gue juga, satu kamar mandi bertiga juga kan ya namanya anak cowok kan nggak ada malunya kan. Oke, selesai gue mandi sama temen-temen gue itu, masuklah ke acara sesi pelepasan itu, yang dimana mulainya itu 7:30 atau jam 8 lah. Nah, yang dimana ini gue balik lagi nih, gue sama temen gue si L sama si N. Ini kan udah baik banget ya, udah ya bisa dibilang kayak tai sama kentut lah gitu, deket banget lah gitu. Sampai dimana dalam acara itu gue bosen nih bertiga nih. Yang dimana itu gue pas SMP kelas 3 itu gue udah mulai merokok ya. Kenapa gue bilang gue merokok? Karena ini ada hubungannya dengan rokok nanti. Jadi yang dimana temen gue ini nih si N nih, dia bilang asem nih, sebat dulu yuk, bilang. Dulu mah belum ada bahasa sebat ya, cuma bilangnya kayak lang ngerokok dulu lah, asem nih gitu. Oke. Terus gue awalnya sih ragu ya, kenapa? Gue takut ke gap guru guys, yang dimana itu kan lagi acara pelepasan ya, nanti takutnya kan dia ngitung muridnya kurang. Gue dicariin nih sama temen-temen gue, takutnya begitu kan, namanya jalan-jalan nanti malah dapet kasus lagi. Gue gak mau kan, gue awalnya tuh udah gak mau banget, cuma karena gue dipaksa ya udahlah. Gue juga bawa rokok kan pada saat itu kan, gue bawa rokok, gue ambil tuh di kamar kan, di kamar gue. Kebetulan yang bawa rokok itu gue doang. Kenapa? Karena ya gue bawa tasnya itu gede, jadi gue tuh selipinnya itu gampang banget, jadi nggak bakal ketahuan sama
ya sama guru-guru sekolah nggak mungkin digeledah juga sih gitu kan. Jadi gua barangnya ada di gua, rokoknya ada di gua ambil dulu ke bawah, terus sudah di kantong. Gua nggak izin nggak apa sih, gua main keluar aja, tapi keluar itu satu-satu ya, yang dimana dulu masih 2013 itu masih pakai masih pakai BBM. Jadi gua nge-BBM-in teman gua nih, ayo udah nih, udah set satu, pertama gua dulu nih yang keluar, karena gua dari habis ambil rokok itu gua turun ke kamar, terus gua naik lagi, nah jadi bentuk villanya itu begini, jadi kita tuh turun ke bawah gitu. Jadi villanya ini tuh ada kamar itu di paling bawah, jadi jadi pas kita masuk itu aula, terus masuk lagi ke lantai 2, lu turun itu ada ballroom, masuk lagi itu kamar-kamar baru ya. Jadi gua dari kamar, gua ke ballroom, terus gua ke aula, udah sampai depan kan aman. Ya udahlah. Gua dengan dengan PD-nya ya udah jalan santai aja kan. Kan enggak ada guru yang lihat juga kan. Masalahnya karena guru itu lagi pada fokus ngeramein acara buat pelepasan. Oke. Sampai di mana? Gue bingung nih sebenarnya nih, pengen ngerokok di mana kan? Gue bilang udah di lapangan aja. Terus gue bilang jangan di lapangan, gila lu. Ntar besok pagi kalau misalkan ada yang ngelihat orang-orang situ, mana ada yang tahu kan? Kan kalau lapangan itu kan luas kan, yang dimana itu kan cuma ada gawang sama gawang. Terus kan kalau lu ngerokok kan asapnya itu kan kelihatan anjir. Ngomong rokok, gue jadi ngerokok anjir. Rokok dulu deh. Oke, sampai akhirnya gue sama temen gue ini si L dan Chen ini memutuskan untuk ngebakar rokoknya itu di taman, yang dimana posisinya itu kalau di gambar segitiga, ini lapangan, ini taman. Oke, jadi gue milih untuk di taman. Kenapa taman? Karena di taman itu ada pohon ya, gue bisa ngumpet di situ sih. Ibaratnya kayak ya banyak tembok lah, banyak kayak batu-batu gitu. Jadi gue bisa kayak nyebat di situ tanpa ketahuan kalau menurut gue. Dan temen gue ini pada setuju kan, oh ya udah di situ aja tuh bagus, dia bilang kan. Oke lah, sampai taman. Nah di sini mulai kejadiannya. Gue lupa membawa korek, yang dimana koreknya itu jadi gini, gue taruh rokok itu kan, rokok gue sebungkus kan, belum dibuka kan. Jadi top korek sama rokok itu gue taruh kepisah. Yang dimana gue juga buru-buru juga. Gue ngambil dari kamar kan, gue cuma ambil rokoknya doang dan kagak ngebawa korek. Dan gue jamin banget nih, dua temen gue ini nggak ngebawa korek, yang dimana mereka berdua tuh takut ketahuan gitu. Orangnya itu kayak parnoan lah gitu. Jadi semua barang di gua. Oke lah, sampai nih kita di taman nih, pas mau ngebakar kan korek, oh iya koreknya lupa. Gue suruh temen gue nih yang ngambil nih, coba temen gue itu kagak mau kan, karena nanti bilang nanti kalau ketahuan guru ketahuan dong, kita cabut. Ya juga sih ya, dan gue bingung juga tuh gimana tuh. Gue udah buka lagi kan rokoknya kan, tuh gue inget kok udah gue bagiin sebatang-sebatang sama gue. Ya udahlah, bingung dong. Ya bakarnya pakai apa kan? Udahlah, gue sama si N ini ngobrol akhirnya di belakang tembok. Dan si L ini tiba-tiba itu bilang, guys, gue mau kencing dulu ya bentar, dia bilang. Dia kencing itu di belakang pohon, yang dimana kan gue udah bagiin rokok nih satu-satu nih tadi kan, satu gue udah ngebagiin. Terus si L itu kencing, dan yang gue herannya ini sih bener sih, yang gue heran itu di sini. Ini gue merinding anjir, pas gue nggak mau inget ini lagi sebenarnya sih, cuma karena gue udah cerita ke beberapa orang, katanya ceritanya seru juga kan. Ya udah, tiba-tiba si L itu pas habis kencing, dia tuh bawa rokok, tapi rokoknya itu udah dinyalain. Dan gue tuh kaget dong sama si N, kayak bilang, anjir lu bawa korek juga, pinjem dong. Terus dia tuh bilang, apaan sih, orang tadi gue dikasih pinjem sama ibu-ibu yang di sono, ibu-ibu kebun, dia bilang, ibu-ibu kebun yang situ. Terus gue sama si N tengok-tengokan dong, yang dimana gue nih udah mastiin nih, gue pengen nyebat kan, gue harus pastiin dulu tuh area aman dong, gak ada orang kan. Lagian juga logikanya, gue mikir, ngapain ibu-ibu malam-malam di taman kan, itu nggak masuk akal banget kan, malah dingin lagi. Gue udah pakai jaketnya itu masih dingin anjir.
Oke, sampai yang di mana akhirnya ya udah tuh, gue di situ masih nggak nanggepin, gue mikirnya itu si L ini tuh bercanda ya, kayak dia ternyata bawa korek. Gue bilang ya udah pinjem deh sini bara kan, gue nyalain tuh akhirnya kan, gue nyalain tuh pakai rokok temen gue kan, terus si N juga pinjem gitu. Ada kayak kita cerita ya, cerita sekolah lah, lu mau lanjut ke SMA mana gitu, kayak ya kayak biasa lah gitu kan. Jadi kita kayak bikin acara sendiri gitu. Oke, selesai cerita segala macem, rokok udah habis, udah puntung udah dibuang juga, udah bersih, udah tuh baliklah ke villa, yang dimana jaraknya itu kan lumayan ya, seperti yang di awal gue bilang. Jadi sampai villa itu acaranya itu udah pengen selesai ya, yang dimana gue balik ke aula lagi, dan ternyata gue ini dicariin sama wali kelas gue, kayak kamu kemana sih gitu. Oh ya, gue ini kepisah kelas ya. Jadi gue sama si L ini satu kelas, si N ini beda kelas, A sama B gitu. Gue dicariin sama wali kelas gue. Gue dicariin kayak, kemana sih orang dari tadi kita udah foto-foto bareng, kamu malah nggak ada. Kemana sih? Terus gue bilang dong, enggak bu, saya ke depan bu cari angin bu, pusing bu, saya di dalam ruangan gitu kan. Ya speak lah gitu. Terus si L juga bilang, iya sama, saya juga ikut si Ray gitu cari angin, dan si N beralasan yang sama juga kan. Nah, di situ guru tuh nggak ada curiga sama sekali ya, gue habis ngerokok apa gimana, karena sebelum masuk villa gue tuh udah cuci tangan dulu, cuci tangan pakai sabun kan buat ngilangin. Oke, next, akhirnya kita difoto ulang, akhirnya foto lagi lengkap jebret buat acara pelepasan selesai. Dikasih susu kan, ya kayak makanan sebelum tidur lah, susu sama roti lah gitu lah, kayak makanan penutup lah gitu kan. Gue makan, minum susu udah, terus gue balik tuh ke kamar tuh. Oke. Dan yang herannya, ini pas gue tidur ya, pas yang gue tidur ini kira-kira itu jam berapa ya, jam 1 apa jam 2 malam gitu ya, pokoknya lewat dari jam 12 lah, yang dimana tiba-tiba si L ini tuh bangun terus bilang, ayo ngerokok lagi yuk, gue pengen ngerokok nih. Terus aku bilang, aduh nggak mau deh, jauh, ngantuk juga. Terus dia tuh bilang lagi, nggak apa-apa, ngerokok aja, ada cewek cakep di tempat yang tadi kita ngerokok. Wah anjing, gue udah kayak bilang dia kan, aduh kagak usah bercanda lah, tapi sampai dengan nada gue pas gue ngantuk kan, udah lah lu kagak usah bercanda lah, udah malam, gue mau tidur, gue capek juga kan. Terus dia bilang, jadi lu nggak mau nih? Dia bilang, ya udah gue aja ya, sini rokoknya mana, gue mau pengen sebat. Gue ambil tuh dari tas gue, nih gue kasih deh, jebret, suruh dia bawa gitu. Oke. Terus yang dimana ini temen gue ini akhirnya ngerokok sendiri kayaknya gitu. Dan pas sampai lokasi mungkin ya, kan dia juga lama juga sih. Terus dia balik lagi tuh nggak lama, setengah jam apa 1 jam lah gitu dia balik kan. Terus dia balikin rokok gue. Terus dia tuh kayak ngebangunin gue lagi. Wah, lu nyesel lu nggak ikut gue. Kenapa? Itu banyak cewek-cewek cakep anjir, dia bilang tadi. Gue ngobrol cerita banyak anak-anak dari sekolah lain, dia bilang. Terus gue bingung dong, yang dimana di satu lokasi itu udah nggak ada villa lagi guys. Jadi kayak di satu lokasi itu cuma satu villa yang sekolah gue sewa, dan rumah-rumah warga, dan juga kan kayak warga area situ kayaknya nggak mungkin juga deh, kayak misalkan jam 3 itu lagi pada ngumpul anak-anak ceweknya kan, lagi pada ngobrol, itu nggak mungkin banget sih. Kayak sampai di mana besok paginya ini kan kita pulang ya, kita ambil 2 hari semalam doang gitu, jadi pergi hari ini, besoknya pulang kan. Pas sudah mau pulang gitu, gue sama si L ini duduk sebangku, dan si N ini duduk di belakang kan. Gue duduk sebangku, yang dimana gue pulang kan, keluar dari villa itu kan mesti ngelewatin taman lagi kan, taman terus baru ke parkiran busnya. Gue jalan sama si L,
Terus yang di depan itu temen-temen gue yang lain ikutin rombongan guru. Terus si L ini tuh nengok anjir pas dia lewatin taman, terus dia tuh kayak ngelambain tangan. Terus aku bilang, siapa? Terus dia bilang itu ada cewek cakep ya yang kemarin gue ngobrol. Anjir, tak tambah bingung aja dong. Jadi gue di sini tuh berpikir tuh si L itu kayak bercandain gue gitu, gara-gara semalam gue nggak mau diajak sebat kan. Cuma kayaknya dia ngomong berkali-kali itu kayaknya bukan bercanda. Oke lah, di situ gue masih nggak mau berpikir macam-macam. Gue mikirnya dia masih bercanda kan. Gue mikirnya dia kayak masih bercanda. Udahlah, naiklah kita bis kan. Gue naik bis sama temen-temen gue, duduk sama si L gitu. Terus sampai di jalan itu bilang, "Rey, kapan nih kita bisa kesini lagi? Gue kangen sama tuh cewek. Tuh cewek siapa? Nah di sini nih gue mulai penasaran nih, kayak misalkan bilang, cewek siapa sih? Coba lihat fotonya. Udah foto gak? Enggak. Kemarin gue kan kagak bawa HP, dia bilang pas malam gue sebat. Makanya gue pengen balik lagi. Cakep banget anjir ceweknya katanya. Wah anjir, di situ gue mulai makin bingung dong. Wah kayaknya nih anak sambet apa gimana ya gitu kan. Karena gue dulu tuh kagak percaya sama hal-hal yang kayak begitu nih. Percaya cuma maksud itu gue tuh nggak mau terlalu kayak gue pikirin. Kayak selama sehidup gue tuh, dari gue lahir sampai pas gue SMP kelas 3 itu, gue tuh nggak pernah kayak ngelihat secara langsung atau dapat kejadian aneh-aneh ya. Ya amit-amit juga sih. Cuma ya yang dimana pada saat kejadian di Bandung itu ya temen gue yang ngalamin gitu. Oke lah, dia bilang kan sampai kapan nih kita bisa kesini lagi ya. Terus gue bilang apaan sih? Gue nggak usah ngomong macem-macem deh. Jadi sepanjang jalan dia tuh ngebahas tentang Villa Bandung terus. Kayak misalkan kapan nih kita bisa kesini lagi ya? Tahun depan kesini lagi gak ya? Terus aku bilang nih sampai aku kan. Terus nih gue nih bilang nih sampai gue enak banget pokoknya lah. Dia ngomong gitu terus kan anjir, gue malas juga kan, bilang apaan sih anjir lu ngomong kayak gitu terus. Gue bosen dengernya kan. Terus dia tuh bilang kayak, orang beneran, orang gue bilang kok sama tuh cewek, gue janji bakal gue datang lagi. Kayak misalkan ya udah lu datang aja deh sama semangat lu. Tuh gue bilang begitu, datang aja deh sama semangat lu. Dia tuh gue gak mau dengerin tuh guys, dia ngomong apa kek. Gue tinggal tidur aja kan. Gue pakai headset kan, gue denger lagu, gue tidur. Sampailah kita akhirnya kan balik lagi nih ke Jakarta. Bus sekolah gue itu nyampe lah kan ke sekolah kan. Nyampe ke sekolah, jebret. Pas nyampe itu tidak terjadi apa-apa kan. Ya syukurlah, puji Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Akhirnya gue telepon om gue kayak misalkan, om tolong jemput gue dong, gue udah sampai nih di sekolah ya kan. Yang dimana pada saat bus itu nyampe, banyak orang tua siswa-siswi yang udah pada nunggu kepulangan anaknya kan, kedatangan. Gue pulang itu gue capek banget sih. Padahal gue di Bandung itu cuma kayak main bola doang. Oke, yang dimana mungkin gue ngerasa capek karena gue jarang ikut olahraga ya. Jadi sekalinya ikut olahraga jadi kayak badan berasa capek gitu deh dong. Tapi gue ini kepikiran sama cerita teman gue ini si El, kayak gue ini penasaran gitu, kayak siapa sih tuh cewek ya kan. Terus sampai yang dimana seminggu kemudian mulai terjadi aneh. Nah mamanya si El ini datang ke sekolah, yang dimana untungnya dulu itu biarpun lagi liburan tapi ada guru gitu yang standby di sekolah, dua apa 3 guru lah gitu yang standby gitu. Gue dapet cerita ini dari guru gue ya. Dia bilang kayak misalkan, jadi si L ini setelah pulang dari Bandung itu gelagatnya tuh aneh gitu, kayak bukan si L. Kayak misalkan di kamar kayak jadi suka ngomong sendiri kan. Terus kayak beberapa kali dia tuh bujuk mamanya tuh buat ke Bandung lagi. Mah ke Bandung lagi yuk, yuk kita ke Bandung lagi yuk. Aku pengen ke Bandung nih. Dia bilang pengen ketemu teman aku itu, dia bilang. Yang dimana kan kalau disambungin sama cerita gue kan, dia kan gak punya temen di Bandung. Yang dimana yang gue curiganya ini yang cewek yang dia bilang itu kan, kayak misalkan
Dia bilang kayak ada nih gue cewek cakep kenal begini begitu, sampai gue bosen bener di bus dengerin, anjir bener. Wah kagak bohong, gue sampai bosen ya, sampai gue pasang headset, gue tinggal tidur. Jadi kayak si L ini kayak suka ngomong sendiri apa gimana ya, ya mamanya juga curiga kan, dia ke sekolah nanya sama guru di Bandung emang dia ngapain aja sih gini. Dan kebetulan guru yang jaga itu wali kelas gua, jadi kayak cerita kan kayak, kok pulang dari Bandung begini sih, kayak kesambet anak saya gitu, kayak suka ketawa sendiri tiba-tiba, kayak malam-malam bangun, terus kayak ngebukain pintu bilang ada yang mau datang. Wah anjir, gua merinding sih, anjir. Terus dia bilang ngebukain pintu kan bahaya, dia bilang ntar kalau ada orang masuk gimana. Terus KCL itu berdiri depan pintu kayak bilang ntar temen aku pengen datang lagi, temen aku lagi jalan nih pengen datang gitu kan. Sampai nyokap itu bilang temen kamu siapa, dia bilang temen kamu siapa sih yang di Bandung, dia bilang kamu kenapa sih, sampai katanya tuh badannya itu sampai digoyang-goyangin kan sama Maya, kayak dia bilang kamu kenapa sih begini sadar, dia bilang. Sampai akhirnya guru gua ini inget-inget cerita lagi, yang dimana itu dia itu ingat kayak misalkan, jadi ini guru gua udah nanggepin mamanya Sel ini serius ya. Katanya juga mamanya Sel ini udah nanya gitu sama orang pinter gitu, kayak anaknya ini tuh kesambet gitu, makanya berani ngomong ke sekolah kan. Guru gua ini tuh inget ternyata yang dimana dia ini ada pergi sama gua sama si N. Dia pergi pas dimana acara malam pelepasan, nggak tahu kemana. Nah, langsung tuh gua di BBM kan sama guru gua kan, kamu lagi di mana? Itu tuh kejadiannya sih siang nih. Gue bilang lagi di rumah bu, kenapa bu? Bisa datang nggak ke sekolah bentar, penting nih. Nah, gue pikir itu ada kayak ada cap 3 jari apa gimana ya, karena kan dulu kan lulusan kan masih pakai cap 3 jari kan. Gue pikir ada urusan cap 3 jari, apa nilai gue ada yang masalah, salah tulis apa gimana lah gitulah. Gue langsung motor ke sekolah, dan kebetulan jarak dari rumah gue ke sekolah itu kagak jauh ya, 3 kiloan lah. Oke, gue sampai jebret udah ada mamanya si L ternyata. Bener ya, udah ada mamanya si L di situ duduk misalkan. Terus guru gue itu dateng, kan kamu baik sama si L, di Bandung nempel terus. Ini katanya si L itu kayak kerasukan, kayak kesurupan, kayak aneh lah gitu tingkah lakunya. Wah, gue langsung diem dong di situ dong, kayak wah anjir. Ya terus kenapa ya bu? Gue bilang begitu sih. Terus dia bilang, ya coba kamu ada ngelakuin kejadian aneh gak? Apa ngelihat si L ngelakuin apa gak gitu selama di Bandung? Langsung lah. Ya gue bilang dong, ya si L ini sih ngomong sama saya ya, dia katanya itu kenalan sama cewek di villa, ada cewek cakep gitu. Terus nyokapnya itu, gue belum selesai ngomong langsung dipotong sama nyokapnya. Nah iya itu katanya anak tante itu kayak malam-malam itu suka bangun seminggu terakhir ini suka kayak ngebukain pintu. Dibilang temen itu ada yang mau datang jauh, katanya temen jauhnya dari Bandung. Wah anjir gua merinding anjir. pas nyokapnya ngomong gitu kan. Terus gue bilang, iya sih tante, dia ada ngomong sama saya tuh kayak berkali-kali gitu, kayak misalkan sampai saya bosen gitu dengarnya. Jadi di sini gue nih udah nanggepin Cel ini serius ya ngomongnya, berarti dia ini emang bener kesambet, karena mamanya sendiri ngeklaim dia tuh kesambet. Nyokapnya udah nanya orang pintar juga. Oke. Sampai di mana akhirnya jadi si L ini orang pintar ini, kata mamanya ini udah ngasih air di dalam botol kan, suruh misalkan kayak bawa aja gitu, suruh cuciin muka anaknya kan, tapi tetap anaknya itu nggak berperilaku normal lagi lah, kayak biasanya gitu. Oke, sampai yang dimana gue akhirnya bilang, tante saya sih kalau nggak salah lihat ya gue ngomong sengaja nggak salah lihat, karena kalau gue bilang itu takutnya gue diomelin kan. Gue bilang saya sih nggak salah lihat, saya takutnya saya salah lihat nih. Kalau saya kagak salah lihat, si L itu ada kencing di belakang pohon di pas kita lagi nongkrong. Terus nyokapnya langsung bengong, pohon apaan? Terus gue bilang nggak tahu tante, pokoknya pohon lah gitu. Dia kencing, kita lagi nongkrong. Terus dia bilang,
Pas di Bandung, iya, pas di Bandung. Soalnya kan kita pas di Bandung kita malam-malam kita ada nongkrong keluar, langsung nyokapnya marah-marah tuh sama gue tuh, kayak misalkan kayak ngapain malam-malam keluar, kan bahaya di Bandung, kan bukan daerah kalian, kayak misalkan nanti ada kayak makhluk halus apa gimana, akhirnya kena nih anak tante yang ngoceh-ngoceh lah pokoknya lah. Gue juga mau ngomong juga udah nggak bisa kan ngelawan orang tua, ya udahlah gue yayain naik kan. Terus akhirnya sampai kayak guru gue ini nyeletuk gitu, ya udah bu, maunya gimana gitu. Ya udah akhirnya mamanya kan udah dapat nih kuncinya nih bahwa saatnya si L ini kencing sembarangan kan. Dia balik lagi tuh ke vihara. Oke, yang di sini si L ini jadi sama mamanya ini menganut kepercayaan Buddha ya, yang dimana jadi kalau ibadahnya itu di vihara gitu. Oke, jadi sampai sampai dia pas pulang dari sekolah itu siang-siang itu dia langsung ke vihara lagi, ketemu lagi sama biksunya. Jadi orang pintarnya ini tuh biksunya ya. Kayak dia kayak nyeritain lengkap lah anaknya ini ada kencing sembarangan segala macem. Terus akhirnya biksunya itu kasih kayak minyak di dalam botol kecil gitu minyaknya. Gue ini ngeliat ini pas mamanya ini selesai dari vihara ya, dikasih minyak. Terus biksunya ini tuh bilang sama mamanya kayak misalkan ya udah balik lagi ke tempat yang dia kencing, siram minyak ini ya dong, siram di sama mamanya kan diambil tuh botolnya tuh bener-bener kecil, bener deh segini nih botolnya kalau nggak salah nih. Isinya itu minyak, gua nggak tahu minyak kapan, pokoknya kata mamanya itu minyak aja. Oke, akhirnya yang dimana ini mamahnya ini memutuskan untuk ngajak gue balik ke Bandung lagi. Tapi kan gue kan kagak tahu jalan kan, gue masih SMP di situ, gue gak tahu jalan kalau diajak kan. Terus akhirnya ya guru gue pengen ikut gitu, karena yang tahu villa letaknya di mana itu guru gue, karena kan guru gue kan yang mesen segala macem kan tempatnya di mana. Dan akhirnya weekday kita jalan tuh ke Bandung lagi tuh, gua sama nyokapnya sama guru gua sama si L kan. Gua diajak gitu. Jadi kan saksi, kan gua yang tahu gitu kan si L itu kencingnya itu di mana tempatnya kan. Oke lah. Sampailah kita di Bandung lagi nih akhirnya nih pas hari-hari biasa nih. Sampai di Bandung lagi, langsung tuh gua ajak mereka tuh langsung ke taman, karena yang dimana kan kalau mobil kecil kan boleh langsung akses ke dalam kan. Dan guru gue ini udah izin juga gitu sama yang punya villanya. Ini ada urusan nih, tapi guru gue ini kagak cerita urusannya itu apa, pokoknya ada urusan lah, pengen balik lagi ke villa gitu. Oke, akhirnya dikasih sama yang punya villanya. Pas sampai tempat villanya itu disambut kedatangan gua dan mamanya si L sama guru gua ini ya disambut kedatangannya itu kan. Baru mama ini ceritain gini, terus ditanya kencingnya itu di mana. Terus mamanya itu langsung kayak nge-push gua gitu, "Rey, di mana kencingnya si L?" gitu. Terus gua bilang, "Oh iya tante, ini kencingnya itu di taman." Jadi yang dimana dari villa ini gua keluar lagi ya ke taman, dan gue bingung, di situ ada 3 pohon ya. Gue bingung Shelly itu kencingnya itu di mana. Terus gue bilang aja, "Tante, kalau nggak salah ini di antara 3 pohon ini Shelly ini ada kencing." Udah, kirain nyokapnya itu inisiatif, jadi botolnya itu dibagi jadi 3 gitu. Ketiga pohonnya itu disiramin minyaknya itu kan tiga kan. Gue mau takut. Gue soalnya begini, gue berpikir pada saat itu kalau gue bilang ternyata pohonnya itu ternyata salah, dan gue nanti bisa ya kasihan juga sama si El kan. Jadi gue bilangnya kalau nggak salah di antara 3 pohon ini dia ada kencing. Tapi bener, di situ pohon gede itu cuma 3, dan si El itu kencing di antara pohon itu, dan yang gue yakin dia tuh kencing tuh yang di kanan kan. Cuma untuk kayak ya gue nggak mau dibilang kayak so tau apa gimana, ya udahlah gue bilang kalau nggak salah gitu kan. Dan akhirnya disiramin sama nyokapnya, didoain apa gimana. Terus temen gue Shell ini tuh ini gue nih inget banget dikasih minum air kan, kasih minum air putih. Terus Shell ini tuh kayak jatuh tiba-tiba, anjir, kayak lagi berdiri abis minum kayak blok gitu. Pas jatuh terus mamanya itu panik dong, kayak jatuh ternyata dia tuh melek lagi gitu, kayak lah kok mama ada di sini sih, bangun kan. Dia melek bilang, "Kok mama ada di sini sih?" Lah gua sama guru gua nengok-nengokan dong kan. Kenapa lu bilang mama lu ada di sini? Kan lu kan udah tahu nih kita
pengen ke Bandung, ada mama lu di mobil sama gua, sama guru, sama supirnya kan. Kayak kenapa lo ngomong kayak gitu, dalam hati gue gitu. Cuma di situ gue tuh udah speechless, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan sama guru gue. Gue cuma kayak tatapan, terus kayak guru gue langsung nyeletuk, iya mama kamu dateng buat jemput. Terus dia tuh bilang kayak misalkan, lah kok nggak bilang aku sih, kagak ada chat aku, kagak nelpon aku kalau pengen nyusul. Udah tuh nyokap itu nggak banyak bacot di situ. Si El langsung dimasukin ke dalam mobil lagi. Dia kayak ngobrol sama yang punya villanya, kayak ngucapin terima kasih apa gimana lah. Gue lihat sih ada kayak dikasih duit berapa lah gitu lah, dikasih duit. Terus pas mama masuk mobil lagi, si El ini ngomong, tar dulu, belum siap-siap, masih ada barang di villa. Jadi yang dimana ini kesimpulannya ini, si El ini tuh masih ngira dia tuh masih di villa ya. Selama 1 minggu dia di Jakarta, dia tuh ngerasa tuh dia tuh masih di villa gitu. Wah ini gila banget sih, sampai dia bilang kayak, ya aku pengen aku pengen beres-beres dulu. Terus guru gue itu langsung nyeletuk, udah kagak usah, barang-barangnya tadi udah diberesin, udah dititip ke bus gitu. Udah dititip ke bus, udah sama anak-anak yang lain. Terus ditanya lah, teman-teman yang lain mana? Kata si El kan, teman-teman yang lain udah jalan duluan naik bus gitu. Ya udah di situ si El tuh kayak nggak bingung juga gitu sebenarnya kan, kayak dia melek-melek tiba-tiba ngomong begitu. Dia barang-barang dia ditanya mana, terus guru gue ini nyeletuk udah ada di bis gitu. Terus si El ini nanya, kok ibu ikut gitu? Iya ikut, karena di bis nggak muat. Guru gue ngomong itu gitu kan. Dan si El juga nggak banyak bacot, dia kayak main handphone, udah kayak normal lagi lah gitu, kayak berperilaku normal lagi kan, udah so far so good. Dan sepanjang jalan itu dia tuh nggak ada kayak ngomong apa-apa gitu tentang cewek yang dia ketemuin apa gimana kan gitu, tuh nggak ada anjir. Kayak udah El yang gue kenal lagi gitu. Kayak masih sempet-sempetnya gitu dia tuh ngechat gue lagi di mobil, Rey ntar sampai sekolah main dulu ke rumah gue, kita sebat dulu. Wah anjir, berarti ini dia nih udah normal. Terus langsung gue kayak naik kan, iya oke. Bilang udah, akhirnya kita sampai Jakarta, nggak ada masalah, nggak ada gimana. Udah guru gue dipulangin langsung tuh ke rumahnya tuh di Jakarta, di daerah Jakarta Timur ya, di daerah Jakarta Timur. Guru bahasa Indonesia gue diturunin di Jakarta Timur. Udah, jadi gue tadi pengen ditawarin kan mau dianterin nggak, terus gue bilang kagak usah tante, mau main dulu sama El. Oh ya udah gitu. Oke lah, sampai rumahnya, sampai rumah Shell ini gue kayak biasa ya gue beli rokok dulu lah di warung lah, beli rokok di warung segala macem. Terus gue bakar sama dia kan sambil cerita gitu, seru ya di Bandung begini. Terus langsung gue tembak di sini, kayak misalkan, gue mau nanya deh, kenapa dia bilang, lu ada bilang sama gue, lu ada kenal sama cewek Bandung pas di villa siapa sih? Gue bilang yang lu bilang cakep itu. Terus dia ini kayak diem, kayak natap aku kayak, apaan sih lu? Kayak dia tuh ngomong kayak nada itu gitu, kayak apaan sih lu? Kayak cewek cakep siapa? Dia bilang orang nggak ada di Bandung cewek cakep siapa? Cewek mah cuma teman-teman kita doang. Wah anjir, gue pas dia ngomong kayak begitu kan kayak, wah bener nih anak nih kesambet anjir. Kayak mata gue tuh kayak bener-bener terbuka ya. Kayak misalkan kayak, wah nih anak bener nih, kena nih di situ anjir kalau diingat-ingat lagi gitu. Oke, jadi tadi sampai yang pas gue bilang kan kayak, lu ada kayak bilang di Bandung tuh ada cewek cakep segala macem. Kayak dia tuh bilang, cewek siapa lu? Kayak misalkan kan kayak dikira kayak gue tuh bercanda gitu. Wah udahlah, gue nggak mau banyak ngomong di situ. Ya udah kayak ngelanjutin ngerokok aja kan. Habis ngerokok gue inget banget gue main PS. Habis main PS terus gue bilang, deh gue pengen cabut nih. Terus gue suruh om gue lagi kan jemput. Dan kebetulan rumah gue sama Shell ini agak jauh juga ya, deket lah gitu. Gue bilang sama nyokap ya kan, sebelum pulangan, tante balik dulu ya. Terus nyokap bilang, oh iya terima kasih ya Rey, gini udah temenin. Terus bilang, iya tante santai gini aja. Terus nyokap itu bilang, udah jangan bahas-bahas lagi sama si Leo ya, kalau misalkan dia kesambet apa gimana gitu. Dia baru sadar, takutnya ntar kalau kamu mau cerita dia kayak keinget lagi apa gimana. Terus bilang, iya tante, enggak tante santai aja. Terus udah tuh gue dikasih jajan waktu sama nyokapnya sih, gocap gitu, gue dikasih nih buat kamu jajan, dia bilang. Ya pada intinya sih cerita gue kali ini ya temen gue ini tuh kesambet ya, yang dimana gara-gara dia tuh kencing sembarangan gitu. Dan dia tuh yang gue heran sampai sekarang, dia tuh bisa nyalain korek anjir, bisa nyalain rokok anjir, yang dimana kita bertiga itu pas lagi nyebat
kita nggak ada korek anjir, beneran asli. Gue berani ngejamin gue tuh lupa ngebawa korek, dan gue jamin 2 teman gue tuh gak ngebawa korek. Dan juga si El itu bilang dikasih pinjam sama ibu-ibu. Wah anjir, ini merinding banget sih. Ya kalau lu nonton ya El ya ini sebenarnya yang terjadi gitu. Cuma kan udah lama juga ya, gue berharap lu udah hidup baik-baik aja sekarang kan, udah normal, udah nggak keganggu hal-hal seperti hal-hal kayak begituan lagi ya. Kalau misalnya lu baru tahu juga, lu kaget ya, lu tanya aja deh sama nyokap lu kenapa nggak ngasih tahu gitu kan. Oke, pada pesan gue pada video kali ini buat kalian ya, dimanapun kapanpun kalian jangan pernah buang air kencing kalian dengan sembarangan deh. Apalagi kalau kalian tuh nggak permisi, yang dimana kalian itu pendatang misalkan nih, kalian pendatang terus kalian kayak buang kotoran nggak permisi atau bertindak yang tidak sopan, ngomong kasar apa gimana, gue sih sangat tidak menyarankan ya, karena gue udah ngalamin langsung nih kejadian temen gue. Coba deh lu pada komen deh di kolom komentar kalau misalkan lu ada di posisi gue pada saat itu, lu gimana gitu. Gue nih jadi kayak orang yang terlibat gitu di kejadian pas Shell ini tuh kayak kesambet gitu. Wah itu bener-bener gue bingung sih. Mulai dari situ ya kayak jadi selama ini gue tuh berpikir kayak ternyata mereka ini tuh ada gitu. Yang penting kita tuh kalau ngeganggu mereka nggak bakal ngeganggu kita. Cuma yang gimana karena temen gue ini udah sompral, kencing sembarangan, mungkin juga dia tuh nggak permisi karena dia tuh anaknya itu ya gimana ya sompral gitu kalau bisa dibilang kan. Oke, sekian aja pada video gue pada malam kali ini. Kalau ada kata-kata gue yang salah, gue minta maaf ya. Tapi kalau misalkan kalian punya perasaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye. Ping.